Pada kesempatan kali ini, cerita Abu Nawas yang memindahkan istana raja. Pada suatu ketika, sang raja Harun ar-Rasyid baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Tiba-tiba, Baginda Harun ar-Rasyid merasa tertarik dengan cerita pindahnya singgasana Nabi Sulaiman. Dalam hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Beliau mendadak ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa melihati pemandangan di sekitar istana. Hal itu tidak akan mustahil jika hal tersebut ditangani oleh si cerdik Abu Nawas. Karena si cerdik Abu Nawas tersebut berada di negeri Raja Harun ar-Rasyid. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk menghadapnya. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Raja Harun ar-Rasyid, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa yang diberikan oleh Raja Harun ar-Rasyid tersebut. Ada satu lagi permintaan dari Baginda Raja. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan hati pasgul, dengan gundah yang sangat mendalam. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan hatinya. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup si cerdik Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulina dan hatinya merasa tenang. Karena pada keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda Harun ar-Rasyid untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan dan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas dengan wajah biasa saja. "Apa usul itu?" tanya Baginda dengan tegas. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi yang mulia," kata Abu Nawas dengan sangat tenang. "Baiklah, kalau hanya itu usulanmu, baiklah," kata Baginda menyetujui permintaan si Abu Nawas. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan permintaan kepada Baginda Harun ar-Rasyid. "Apalagi itu?" tanya Baginda dengan tegas. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas dengan spontan menjawabnya. Usulmu ku terima," kata Baginda menyetujui usulan si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas pulang dengan perasaan yang riang gembira.
Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan oleh si cerdik Abu Nawas. Karena nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan oleh Raja Harun ar-Rasyid di pundaknya. Namun, ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Waktu demi waktu telah berlalu, hari demi hari telah dilewati. Dan pada akhirnya, hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat Idul Adha. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu oleh Abu Nawas yang seharusnya melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas kepada sang Baginda. "Tidak ada, wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan tegas dan singkat. Lalu kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh si cerdik Abu Nawas. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda kepada Abu Nawas yang tidak sabar. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas dengan tenang. "Apa maksudmu? Engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka kepada hamba," kata Abu Nawas dengan santainya menjawab pertanyaan Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja Harun ar-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Itulah cerita dari Abu Nawas. Bahwasanya Abu Nawas itu punya 1000 cara untuk keluar dari hukuman sang Raja Harun ar-Rasyid. Itulah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.